come to Pennsylvania. It's the first one that we ever encountered. They're haunted. Alur cerita film kali ini, kita akan membahas salah satu film baru di tahun 2025. Film ini sempat bikin heboh jagat maya karena sequel terakhir sekaligus penutup dari seluruh waralaba The Conjuring. Film The Conjuring Last Rites kembali diangkat dari kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh pasangan terkenal bernama Ed dan Lorraine Warren. Bukan sekedar cerita horor buatan, tapi catatan kasus terakhir mereka yang disebut-sebut sebagai yang paling menegangkan sekaligus paling berbahaya sepanjang hidup mereka. Dan inilah di awal film kita akan diperlihatkan oleh sepasang suami istri bernama Ed dan Lorraine yang saat itu sedang mengandung. Ia didatangi oleh seorang wanita bernama Victoria. Victoria adalah anak dari seorang pemilik toko barang antik. Ia menceritakan pengalaman mengerikan ayahnya yang sering mendengar suara-suara misterius dan merasa selalu diawasi, hingga akhirnya ayahnya meninggal dunia secara mengerikan. Setelah ayahnya tiada, Victoria mulai mengalami hal-hal serupa, dihantui suara misterius dan merasakan ada sosok yang selalu ada di sampingnya. Rasa penasaran membawa Lorraine dan sang suami untuk memeriksa koleksi barang antik di toko itu. Perhatiannya langsung tertuju pada sebuah cermin yang memancarkan aura mistis. Tanpa ragu, Lorraine mendekati dan menyentuh cermin itu dengan jarinya. Namun seketika cermin itu retak, dan di saat itu pula Lorraine mengalami kontraksi hebat, tanda-tanda bayinya mau lahir. Ed segera membawa Lorraine ke rumah sakit. Namun, selama persalinan, aura jahat dari cermin itu terus membayangi mereka. Di ruang operasi, Ed bergegas masuk untuk menenangkan Lorraine. Setelah bayi mereka lahir, dokter menyatakan bahwa sang bayi sudah tidak bernyawa. Lorraine memeluk erat jasad bayinya, memohon keajaiban agar buah hatinya kembali. Entah karena doanya yang mustajab atau kebetulan, sebuah keajaiban benar-benar terjadi. Sampai pada adegan ini tidak ada yang tahu pasti bagaimana nasib cermin terkutuk itu dan apa yang terjadi pada Victoria. Yang pasti, Ed dan Lorraine Warren fokus membesarkan putri mereka bernama Judy. Beberapa tahun kemudian, Lorraine menyadari bahwa Judy mewarisi kemampuan indera keenamnya. Entah hal apa yang dilihat Judy hingga ia selalu merasa ketakutan. Namun Lorraine mengajarkan Judy sebuah lagu sebagai mantra penenang untuk mengalihkan perhatiannya dari hal-hal yang tidak seharusnya ia lihat. Cerita berpindah ke 22 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1986. Di sini kita akan diperkenalkan pada keluarga yang terdiri dari ayah Jack, ibu Janet, kakek John, nenek Mary, serta keempat anak mereka yang bernama Heather, Dawn, Shannon, dan Karen. Saat itu mereka sibuk mempersiapkan pesta ulang tahun Heather. Kakek John memberikan sebuah hadiah antik yang ternyata adalah cermin yang sama di awal cerita tadi. Tak lama kemudian, kejadian aneh perlahan mulai terjadi. Saat hendak meniup lilin ulang tahunnya, lilin itu tiba-tiba padam. Ia mengira Dawn yang mengusilinya. Lalu sebuah lampu tiba-tiba jatuh dan mengenai Heather hingga kepalanya mengalami cedera. Adegan pun berpindah kepada Ed dan Lorraine yang saat ini sudah pensiun dari dunia investigasi paranormal. Namun, mereka sesekali memberikan materi mistisnya kepada anak-anak muda di kampus, termasuk anaknya, Judy, yang saat itu hadir di kelas. Mereka menceritakan kasus Annabelle, tetapi tidak ada yang menanggapinya serius. So you guys were kind of like the Ghostbusters. So you never got slimed? Please. Malam harinya, Ed menghabiskan waktu bersama keluarganya. Di sini kita diberitahu
bahwa Ed ternyata pensiun dari dunia paranormal karena penyakit jantung dan ulang tahunnya akan dirayakan beberapa hari lagi. Judy pun meminta izin untuk mengundang kekasihnya, Tony. Tiba-tiba, Lauren merasakan kehadiran aura jahat di sekitar mereka. Judy pun merasakan hal yang sama dan melafalkan lagu atau mantra penenangnya yang sering ia nyanyikan dari kecil. Saat Lauren mencoba menenangkan putrinya, di sisi lain, keluarga Jack terus menerima teror-teror gaib yang menghantui mereka. Janet mulai mendengar suara-suara yang memanggilnya dan merasa terus diawasi. Saat ia sedang menerima panggilan telepon, sesuatu hal yang janggal pun terjadi. She didn't say that. No. Teror kian memuncak ketika Shannon melihat bonekanya bergerak dan melayang. Lalu sosok mengerikan pun juga menampakkan dirinya. Di malam hari, saat keluarga Jack sedang makan malam, Shannon menceritakan sosok yang ia lihat. Namun tak ada satupun anggota keluarga yang mempercayainya. Hanya Heather yang merasa ada sesuatu yang janggal dengan cermin antik pemberian kakeknya. Ia dan Dawn kemudian diam-diam berencana untuk membuang cermin itu. Keesokan paginya, petugas kebersihan mengambil dan menghancurkan cermin tersebut. Pada saat yang sama, Dawn tiba-tiba merasa mual hebat, lalu memuntahkan cairan merah bercampur pecahan cermin. Di tempat lain, Ed yang sedang menjalani pemeriksaan jantung diberitahu oleh dokter bahwa kondisi jantungnya kian memburuk dan serangan jantung kedua akan sangat fatal. Sekembalinya ke rumah, Ed dan Lauren mempersiapkan pesta ulang tahun Ed. Sementara itu, Tony, kekasih Judy, merasa cemas dan grogi saat akan bertemu orang tua kekasihnya. Terutama karena ia merasa Ed kurang menyambut kehadirannya. Namun Tony justru menerima keluarga Judy yang tidak biasa karena banyak yang mengira bahwa keluarga Judy sangat aneh dan terobsesi dengan hal mistis. Namun, Tony justru dibuat penasaran dengan pengalaman mistis Ed dan Lauren. Di sana, Tony pun bertemu dengan Brad Hamilton, seorang petugas polisi yang pernah terlibat dalam salah satu kasus mereka yang terjadi di sequel film sebelumnya. Di sisi lain, Judy yang sedang mengenang masa lalunya mulai diganggu oleh boneka Annabelle. Tony yang melihat kekasihnya dalam keadaan gelisah mencoba menenangkannya. How to shut them out. Tak lama kemudian, Ed mengajak Tony untuk bermain bola tenis. Di sisi lain, Lauren menyadari kecemasan putrinya. Namun Judy menyangkalnya dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Setelah pertandingan tenisnya selesai, Tony menyampaikan niatnya untuk melamar Judy di depan Ed dan Lauren. Ed awalnya tampak menolak, tetapi melihat kebahagiaan Judy, ia akhirnya memberikan restu pada Tony. Di akhir pesta, Ed dan Lauren bertemu dengan Pastor Gordon yang meminta bantuan mereka untuk menyelidiki keanehan yang terjadi pada sebuah keluarga. Keluarga tersebut tak lain dan tak bukan adalah keluarga Jack. Namun karena sudah pensiun, pasangan Ed dan Lauren pun menolak permintaan tersebut secara halus. Keluarga Jack mulai menghadapi teror yang semakin serius. Terjadi pertengkaran antara Dawn dan Jack karena Jack tidak percaya pada hal-hal mistis yang selama ini mereka alami. Namun keyakinannya berubah drastis saat di tengah malam sebuah makhluk menampakkan dirinya dan hampir pula mencelakainya. Di ruang tengah, Heather yang masih penasaran mengapa lilin ulang tahunnya padam dengan tiba-tiba segera memutar rekaman video pesta ulang tahunnya. Ia melihat ada sosok asing dalam kegelapan. Seketika, Heather mendengar langkah kaki dan melihat sebuah makhluk yang mencoba menyerangnya. Dengan semua kejadian yang mereka alami, Jack pun akhirnya semakin yakin bahwa keluarga mereka sedang diteror suatu makhluk dan dalam keadaan bahaya.
Melihat teror yang mengancam nyawa keluarganya dan dengan pihak keuskupan gereja yang terus meminta bukti untuk memulai penyelidikan di rumahnya, Jack akhirnya terpaksa menghubungi berbagai media nasional untuk meliput kejadian dan memviralkannya di rumahnya. Ia berharap hal ini akan menarik perhatian publik atas apa yang menimpa keluarganya itu. Sementara itu, Judy pergi bersama ibunya, Lauren, ke butik langganan mereka untuk mencoba gaun pernikahannya. Saat desainer yang bernama Brenda yang saat itu meninggalkan Judy sendirian, tiba-tiba makhluk jahat kembali mengganggunya. Meskipun lampu kembali menyala, teror tersebut belum berakhir. Cerita beralih ke rumah Jack yang saat ini menerima teror yang semakin memburuk. Nenek mereka didorong dari tangga oleh suatu entitas dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kekacauan ini pun segera menarik perhatian Pastor Gordon yang langsung datang ke rumah keluarga Jack. Namun sang pastor membawa berita buruk. Meskipun media telah meliput kejadian itu dan saat ini sedang ramai dibicarakan, pihak keuskupan gereja tetap tidak percaya. Teman pastor yang seharusnya membantu pun tidak bisa datang. Namun karena prihatin, Pastor Gordon mencoba melakukan ritual pembersihan tanpa izin uskup kegerejaan. Ketika air suci bereaksi di ruang bawah tanah, Pastor Gordon yakin ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Ia segera pergi ke uskupan untuk meyakinkan mereka agar membantu keluarga Jack. Namun, saat perhatiannya teralihkan, iblis pun mencoba menipunya. Pastor Gordon berusaha melawan sekuat yang ia bisa, tetapi salibnya justru terbakar dan terjadilah di tempat lain. Tony berusaha mengambil hati calon ayah mertuanya dengan memperbaiki motor tua Ed. Melihat niat baiknya, Ed pun merasa terkesan dan mulai terbuka kepada Tony dengan menunjukkan koleksi benda-benda dari kasus-kasus mistis yang pernah ia tangani. Ed juga meminta maaf karena terkesan tidak merestui hubungan mereka berdua, sekaligus menjelaskan bahwa ia dan Lauren pernah hampir kehilangan Judy saat kelahirannya. Tepat di saat itulah Lauren dan Judy datang dengan membawa kabar duka tentang kematian dari Pastor Gordon. Di pemakaman, Lauren dan Judy mengungkapkan kesedihan mereka. Namun ketika Judy menyentuh peti matinya, ia tiba-tiba melihat sebuah penerawangan. Penglihatan itu membuat Judy penasaran dengan penyebab kematian sang pastor. Setibanya di rumah, Lauren berusaha mengalihkan kesedihannya dengan mencuci piring. Namun, sebuah fenomena aneh terjadi saat ia menemukan liontin Judy yang menyumbat wastafel. Dan seketika itu pula terlihat cairan merah yang membanjiri dapurnya. Karena naluri keibuan yang dimilikinya, kehadiran Tony saat itu seolah mengonfirmasi firasat buruk yang dirasakan Lauren. Diam-diam, Judy ternyata telah pergi mengunjungi keluarga Jack. Meskipun awalnya takut, ia pun dengan tekad mengunjungi rumah Jack karena rasa kemanusiaan. Kedua orang tua Judy pun segera menyusul, menerobos kerumunan awak media yang berkumpul di depan rumah. Saat Lauren masuk, ia merasakan aura jahat yang kuat. Ia memarahi Judy karena bertindak gegabah, tapi Judy menjelaskan bahwa penglihatannya saat di pemakaman Pastor Gordon lah yang membawanya ke sana. Judy bersikeras membujuk orang tuanya untuk membantu keluarga Jack. Karena rasa iba, Ed dan Lauren akhirnya menyetujui. Saat mereka memulai penyelidikan, Judy memberitahu Tony bahwa ada hal lain yang membawanya ke sini. Untuk pertama kalinya, Judy melihat ibunya bekerja, melakukan investigasi paranormal. Dan saat itu, mereka merasakan aura jahat yang kuat di lantai atas. Lauren pun segera memeriksanya. Sementara itu, sebuah boneka yang tiba-tiba berjalan mengejutkan Judy. Di lantai atas, Lauren menjelajahi berbagai ruangan dan melihat beberapa fenomena gaib. Pada satu titik, ia melihat penglihatan dari masa lalu. Berdasarkan penglihatannya, Lauren mengatakan pada Ed bahwa dulu ada seorang pria yang menghilangkan nyawa istri dan ibunya di rumah ini, lalu menghilangkan nyawanya sendiri. Dan ternyata, 3 roh itulah yang mengganggu keluarga Jack.
Namun, Lauren yakin ada satu entitas iblis kuat di balik semua itu. Sementara itu, Judy tiba-tiba mendengar suara ibunya yang memintanya naik ke atap. Yang mengejutkan, cermin terkutuk yang sudah rusak kini terlihat utuh kembali. Tanpa pikir panjang, Judy menyentuh retakan di cermin. Dan saat itulah terungkap bahwa boneka Annabella yang menuntunnya ke rumah itu. Judy yang saat itu panik segera memasuki sebuah kamar. Namun ia merasa sosok Annabelle ada di depannya. Judy memberitahu ibunya ada sesuatu di atap. Ed terkejut melihat cermin yang dulu pernah mengusik kehidupan keluarganya. Ed dan Lauren menceritakan masa lalu pahit itu, mengakui bahwa mereka melarikan diri dan meninggalkan cermin yang hampir merenggut nyawa anak mereka. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada Victoria, anak dari pemilik toko barang antik di awal cerita. Namun, Lauren yakin iblis yang ada di balik 3 roh di rumah Jack adalah iblis yang sama dari 22 tahun lalu. Kali ini mereka tidak akan lari. Ed, Tony, dan Jack pun berencana menyingkirkan cermin terkutuk itu. Pada saat yang sama, kondisi kesehatan Judy tiba-tiba memburuk. Meskipun begitu, Ed tetap meneruskan ritualnya. Di luar ruangan, Tony sedang menyiapkan mobilnya, sementara Ed dan Jack mencoba memindahkan cermin. Tiba-tiba, sabuk pengikat terlepas yang menyebabkan Jack terjatuh karena terkejut melihat cermin tersebut. Malam itu cuaca semakin buruk, dan saat Tony memutar mobilnya, sesosok makhluk mengerikan tiba-tiba muncul yang membuat mereka terkejut. Di dalam rumah, Lauren sempat menengok Ed. Namun saat kembali, ia mendapati Judy telah kerasukan iblis. Ed berusaha menenangkan putrinya, namun perilaku Judy justru memicu Ed mengalami serangan jantung. Lauren yang telah terbangun dari pingsannya nyaris dicederai oleh sosok iblis tersebut. Beruntung, Tony datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Lauren segera mendekati Ed dan menyadari bahwa iblis itu mengincar anak mereka. Namun, Tony justru melihat Judy sedang mencoba mengakhiri dirinya sendiri. Setelah lilitan yang menjerat lehernya terlepas, Judy pun sudah tidak bernafas. Iblis yang menyerupai wujud Lauren akhirnya tersenyum penuh kemenangan. Namun, secara ajaib Tony berhasil membuat Judy sadar kembali. Judy yang terbangun melihat cermin itu berputar kencang ke arah Tony. Ed segera meminta Lauren membawa Judy ke tempat aman, namun Lauren justru menolak. Ia teringat dulu ia mengajarkan Judy untuk melafalkan lagu agar melarikan diri dari ketakutannya. Tapi kali ini, ia meminta Judy untuk menguatkan keyakinannya dan menghadapi ketakutan itu. Keyakinan mereka bertiga akhirnya meredakan amarah cermin itu. Ed membawa cermin ke tempat penyimpanannya dan keluarga Jack dapat hidup tenang tanpa gangguan lagi. Ed pun berterima kasih pada Tony atas semua yang telah dilakukannya. Beberapa waktu kemudian, Ed mendampingi Judy di hari pernikahannya yang juga dihadiri oleh beberapa karakter dari film The Conjuring sebelumnya. Dan film pun berakhir. Melalui film The Conjuring Last Rites ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebesar apapun kegelapan dan hasutan setan yang coba menguasai kita, iman dan keyakinan selalu lebih kuat. Dan janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran 175. Pesan ini mengingatkan kita bahwa hanya kepada Allah lah tempat kita memohon perlindungan, dan dengan iman yang teguh tidak ada rasa takut yang mampu menguasai hati kita. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan alur cerita film terbaru lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.